غرباء 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 غرباء. Mau belajar ilmu agama, mau mempelajari ilmu din, mau belajar ilmu syar'i, maka ada sebuah PR besar bagi kita, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita menjadikan ilmu din yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang kokoh, menjadi ilmu yang kuat, sehingga kekokohan ilmu yang kita miliki itu akan menjadi sebab keselamatan kita dari berbagai macam fitnah. Karena memang tidak lain dan tidak bukan tujuan kita belajar ilmu din itu. Kita itu bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Kemudian agar kita bisa mengambil sikap ketika menghadapi hak dan yang batil tersebut. Makanya sikap seperti ini, ya, buah seperti ini tidak akan bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang memiliki kekokohan ilmu. Sehingga tidak cukup sekedar banyak ilmu saja, tidak cukup. Namun yang dibutuhkan agar kita itu bisa mengenal yang hak dan yang batil, kemudian kita itu bisa berdiri di atas hak, di atas al-haq, dan kita bisa menjauhi kebatilan, itu yang dibutuhkan adalah kekokohan ilmu. Kalau bicara tentang banyaknya ilmu, mungkin tidak diragukan lagi, ya, di zaman fitnah ini sekalipun banyak sekali orang-orang yang punya ilmu. Banyak orang punya ilmu banyak-banyak. Kalau mau bicara banyaknya ilmu, ya sekedar kita datang ke majelis ilmu, sekedar kita dengarkan ilmu, baca-baca, insya Allah ilmu banyak. Namun yang kita bicarakan bukan sekedar banyaknya ilmu, ikhwah. Yang menyelamatkan kita dari ilmu kita itu bukan banyaknya ilmu kita. Namun yang menyelamatkan kita dengan ilmu kita yang kita miliki itu adalah bagaimana kokohnya ilmu kita. Ilmu yang banyak namun tidak kokoh, tidak kuat, percuma. Tidak akan bisa menjaga seorang hamba dari fitnah, tidak akan bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Maka sekali lagi, yang menjadi PR sekarang bagi kita itu bagaimana kita menjadikan ilmu yang sudah kita miliki dan yang sedang kita pelajari ini menjadi ilmu yang kokoh. Sehingga ilmu yang kokoh sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu, ketika terjadi syubhat, ketika terjadi fitnah, dia tetap teguh di atas keimanannya. Dia tetap kuat di atas keimanannya. Inilah pentingnya kenapa kita ini harus mengupayakan ilmu yang kokoh, bukan sekadar ilmu yang banyak saja. Ilmu yang kokoh meskipun sedikit itu lebih baik daripada ilmu yang banyak namun ternyata tidak memiliki kualitas. Makanya bagaimana ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa mengupayakan ilmu yang kita miliki dan yang sedang kita pelajari, sekalipun kita belajar sedikit-sedikit ini, menjadikan ilmu itu kokoh sehingga menjadikan kita selamat dari fitnah. Maka disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Baghawi namanya, pada juz yang pertama halaman 325. Ketika beliau menafsirkan firman Allah yang tadi kita sebutkan, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-7. Pada kalimat warrasihuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh terhadap ilmunya, dia akan selalu mantap dengan keimanannya kepada Allah. Maka beliau mengatakan, waqila ar-rasihuna fil ilmi man kana fi ilmihi arba'atu asya'. Disebutkan oleh para salafus saleh, kata Imam Al-Baghawi, bahwa tanda orang yang kokoh terhadap ilmunya itu adalah orang yang ilmunya itu terdapat 4 perkara. Jadi orang yang kokoh ilmunya adalah orang yang di dalam ilmunya itu ada 4 perkara. Dia punya ilmu sekalipun sedikit, tapi di dalam ilmunya itu ada 4 perkara. Apa 4 perkara yang ada pada diri orang yang kokoh ilmunya?
Sehingga kalau empat ini dimiliki oleh seseorang, dia akan dikatakan sebagai orang yang ilmunya kokoh. Sekalipun mungkin pemahamannya masih sedikit, sekalipun hafalannya mungkin sedikit. Tapi kalau 4 perkara ini ada pada ilmunya, maka dia di mata Allah adalah orang yang kokoh. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah. Orang yang kokoh dalam ilmunya, perkara yang pertama yang dia miliki adalah ketakwaan antara dirinya dengan Allah. Jadi tanda orang yang kokoh ilmunya itu adalah orang yang mana ilmunya itu menjadikan dia bertakwa kepada Allah. Menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Ini yang selalu kita ulang-ulang, ikhwafillah. Karena dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innamal ilmu laisa bikasratir riwayah. Ya, innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya hafalan yang orang miliki, bukan. Ilmu itu bukan dilihat dari apa? Dari banyaknya sanad-sanad yang dimiliki, bukan. Kata Ibnu Mas'ud, innama ilmu al-khasyah. Sesungguhnya hakikat ilmu itu adalah rasa takut, ketakwaan kepada Allah. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh kita semuanya. Ya. Jadi orang akan kokoh ilmunya kalau ilmu yang dia miliki menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Semakin belajar ilmu, semakin sering datang ke majelis ilmu, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Semakin rutin hadir di kajian ilmu, semakin rutin datang ke taklim, semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Ini yang pertama, ikhwafillah. Kemudian yang kedua adalah apa? At-tawadzu'u bainahu wa bainal khalqi. Tanda orang yang kokoh ilmunya itu yang kedua adalah munculnya rasa tawadzu. Tawadzu antara dirinya dengan hamba-hamba Allah. Apa itu tawadzu? Tawadzu itu rendah hati. Rendah hati. Sehingga semakin dia bertambah ilmunya, semakin dia merasa tawadzu. Tidak semakin sombong, tidak semakin merasa ujub bangga, tidak. Tapi orang yang kokoh ilmunya adalah orang yang pada dirinya terdapat rasa tawadzu. Tidak merasa tinggi, tidak merasa paling benar sendiri, tidak. Namun orang yang memiliki kekokohan ilmu, kata Imam Al-Baghawi, adalah orang yang ilmunya menjadikan dia bertambah tawadzu. Ketika dinasihati, dia menerima nasihat itu dengan tulus, dengan ikhlas. Bersyukur ada nasihat di hadapannya. Bukan ketika ada nasihat kemudian dia merasa tinggi, bukan. Ini adalah tanda orang yang kokoh ilmunya. Adalah apa? Ketika dia berhadapan dengan saudara-saudara muslimnya, dia bersikap tawadzu. Dia bersikap rendah hati. Kemudian yang ketiga adalah az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Tanda orang yang kokoh ilmunya adalah adanya kezuhudan antara dirinya dengan dunia. Jadi orang yang kokoh ilmunya adalah orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin dia zuhud dengan dunia. Semakin merasa dia itu tidak butuh dengan dunia. Semakin merasa bahwa dunia itu harus dimaksimalkan seluruhnya untuk mencari akhirat. Jadi kalau kita semakin belajar ilmu din, namun semakin rakus terhadap dunia, ikhwafillah, berarti ilmu yang kita pelajari, ya rutinnya kajian kita selama ini belum berhasil sama sekali. Kesuksesan seseorang berhasil dalam bertolabul ilmi adalah ketika dia bertolabul ilmi, kemudian menjadikan dia semakin zuhud dengan dunia. Semakin merasa dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu tidak ada harganya di mata dia. Sehingga dia tidak perlu capek-capek ya menguras tenaganya hanya untuk mengejar dunia. Makanya kalau ada di antara kita kok belajar ilmu, kok malah tambah rakus dengan dunianya, perlu dikoreksi lagi. Belajar ilmunya sudah benar belum? Kalau di antara kita ada rutin hadir di majelis ilmu,
rutin datang kajian, namun nyari dunianya kok masih berlebih-lebihan, ya, maka perlu dikoreksi lagi. Ada yang salah mungkin ketika belajar ilmu, ada yang salah. Karena kalau orang itu belajar ilmunya benar, ikhlas karena Allah, maka insya Allah semakin sering dia hadir di majelis ilmu, akan semakin menjadikan dia zuhud terhadap dunia. Baru yang terakhir, yang keempat, ikhwafillah, adalah mujahadatun bainahu wa baina nafsihi. Orang yang kokoh ilmunya adalah orang yang senantiasa mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ya, orang yang selalu mampu mengalahkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini sangat berat, ikhwafillah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah Ta'ala, selalu mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Maka harus kita lawan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang menjadi budaknya hawa nafsu. Di mana-mana tingkah laku kita disetir oleh hawa nafsu kita. Naudzubillah. Seburuk-buruk orang adalah orang yang hidupnya diatur, disetir oleh hawa nafsunya. Maka bagaimana agar kita tidak disetir oleh hawa nafsu kita? Maka kita harus melawan. Segala keburukan yang diinginkan oleh nafsu kita harus kita lawan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Demi Allah, hawa nafsu itu selalu mengajak seorang hamba kepada keburukan. Inilah ikhwafillah 4 tanda yang harus kita upayakan agar kita menjadi orang yang kokoh dalam ilmunya. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat, menjadikan kita terselamatkan dari fitnah. Untuk apa kita banyak ilmu namun kita tidak selamat dari fitnah? Nah, makanya PR kita hari ini bukan hanya sekedar memperbanyak ilmu, namun PR yang lebih berat, yang lebih utama bagi kita di zaman fitnah ini adalah apa? Bagaimana kita menjadikan ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang kokoh. Ya, jangan hanya sekedar banyak saja. Banyak tidak kokoh itu percuma. غرباء ولغير الله لا